Jemaat Tuhan yang datang di pagi hari ini, sebelum kita memasuki ibadah, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 587 ayat 1 dan 3 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Jalan hidup di dunia gelap,
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan Cor Gloria.
Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan minggu ini, yang diambil dari Mazmur 66 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita membaca secara responsoria. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur bagimu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan KOR Wilayah 2.
Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu ketiga setelah Trinitatis, tanggal 3 Juli 2022. Topik minggu, berbuat baik kepada semua orang. Mangulahon nadenggantu saluhut halak. 01. Lepas sidi, maka tindakon hapor seaon. Lepas sidi, maka tindakon hapor seaon, kelas sidi reguler 2021-2022 akan diadakan pada hari ini, Minggu tanggal 3 Juli 2022 di ibadah pukul 10 WIB, dilanjutkan dengan perjamuan kudus
peserta sidi dan orang tua. 02. Baptisan Kudus. Gereja akan mengadakan baptisan kudus di hari ini, Minggu 3 Juli 2022 di ibadah pukul 10 WIB. 03. Ibadah khusus. Ibadah khusus akan diadakan pada hari Minggu 3 Juli 2022 di ibadah pukul 18 WIB. 04. Diterima menjadi ruas penuh HKBP Pasar Minggu. Mulai hari ini tanggal 3 Juli 2022 diterima menjadi ruas penuh, yaitu A. Keluarga Dominikus Doli Senjaya Lumban Tobing, Ibu Ria Renata Boru Huta Barat dengan 1 orang anak. Alamat Jalan Damai nomor 2A, Pejaten Timur, Pasar Minggu. Masuk wilayah 7. Nomor registrasi jemaat 07560. B. Keluarga Lomba Sihombing, Ibu Roma Ulina Boru Simamora dengan 3 orang anak. Alamat Jalan Angsana 1 nomor 14 RT 2 RW 6 Pejaten Timur Pasar Minggu. Masuk wilayah 7. Nomor registrasi jemaat 07987. 05. Pertangyangan wilayah. Gereja kita melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Bagi warga jemaat bisa hadir di gereja dan yang tidak bisa hadir dapat mengikuti live streaming. Persembahan dapat diberikan melalui Sintua Wilayah atau rekening gereja. Yang menjadi tuan rumah pertangyangan di hari Jumat 15 Juli 2022 adalah wilayah 2. Jadwal pertangyangan wilayah dapat dilihat di warta jemaat yang ada pada kita. 06. Jemaat baru. Pada hari ini Minggu 3 Juli 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Pasar Minggu, yaitu keluarga Edward S. Satua Manihuruk S. Sos dengan Ibu Mona Lisa Udur Noma itu Boru Siregar AMD dengan 3 orang anak yang beralamat di Jalan Kebagusan 3 RT 03 RW 05 nomor 83 Kebagusan Jakarta Selatan. Masuk wilayah 11. Nomor registrasi jemaat 11670. Pindah dari jemaat HKBP Batu Raja, Resort Batu Raja, Distrik 15, Sumatera bagian selatan. 07. Jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 3 Juli 2022 telah pindah keanggotaan jemaat keluarga Boyke Putra Raja Gukuk SE, Ibu Elizabeth Yunifa Kusmiranti Carolina Boru Siregar dengan 2 orang anak. Alamat Jalan Batu nomor 20 Muhammad Kafi 2 Srengseng Sawah, wilayah 13, pindah ke Gegai, Banjarnegara, Jawa Tengah. 08. Jemaat meninggal. Pada hari Kamis 30 Juni 2022 telah meninggal dunia Bapak Sintua Tagor Halomoan Siahaan, umur 70 tahun, suami dari Ibu Ostina Boru Purba almarhum. Alamat Jalan Jati Padang, Gang SMP 175, wilayah 11. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 09. Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan 9 Juli 2022. Nama-nama ada di warta jemaat. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 6. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikian warta jemaat minggu ini. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Jauh
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah hendaknya yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu sekalian. Horas firman Tuhan untuk minggu ini dari Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mari kita dengarkan. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah ia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang terakhir. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah pembacaan daripada firman Tuhan. Saya linai mate. Horas. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita tentu bersyukur karena kita telah memasuki bulan Juli dengan keadaan baik dan dengan keadaan sehat. Berarti kita telah tiba di garis tengah 2022. Dan kalau Tuhan mengizinkan, kita akan terus menjalaninya sampai Desember 2022. Amin.
Dan bersyukur kita pada pagi hari ini karena Tuhan memberikan firman yang begitu bagus tentang berbuat yang baik kepada semua orang selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Kita didorong, dimotivasi, diinspirasi oleh firman Tuhan supaya kita terus-menerus berbuat yang baik. Rugikah kita berbuat baik? So nasib buamu. Rugikah kita berbuat yang baik? Tidak. Tidak rugi. Tolong ditampilkan Matius 25 ayat 40. Apa kata Tuhan Yesus di sana? Yang kamu perbuat kepada salah seorang dari hambaku yang paling apa di situ? Yang paling hina ini, kamu memperbuatnya kepadaku. Nah tuau dewek kamu naik. Jadi kalau kita berbuat yang baik kepada semua orang, kita seperti berbuat kepada Yesus sesuai dengan Matius 25 ayat 40. Kita lihat sendiri, kita baca-baca dalam hati kita untuk menginspirasi dan untuk menyemangati dan untuk memotivasi. Berarti udah 3M itu ya, menginspirasi, memotivasi, dan menyemangati supaya kita mau berbuat yang baik. Tulu M. Dakolan ada ni batak ibi tulu M ate. Mangulahon hatan itu apa ngabe tong tulu M. Jadi memotivasi. Firman Tuhan itu memotivasi, menyemangati, menginspirasi. Jadi tidak rugi kita berbuat yang baik. Karena berbuat baik itu dibilang Tuhan Yesus, nah tuau dewek kamu naik. Kamu berbuat yang baik itu kepada saudara-saudaraku, apalagi yang paling hina, yang paling kecil, kamu berbuat kepadaku. Jalarang mako halak na mangulahon na nadinggan. Amin. Dang mako halak na mangulahon nadinggan. Suatu ketika, suatu waktu, pengusaha kapal meminta kepada tukang untuk mencat kapalnya dengan harga yang banyak sesuai dengan estimasi dan kalkulasi. Sekian, setuju sama setuju. Dicatlah ini sama tukang. Ternyata waktu mencat, tukang menemukan ada lubang kecil di bawah kapal itu. Lalu tukang itu menambal, padahal tugasnya tidak ikut itu, hanya mencat, tambal sama dia. Pengusaha kapal itu pergi ke luar negeri. Setelah selesai, kapal itu dipakai sama anak-anaknya 3 orang, berlayar. Dia mendengar itu dari luar negeri, dia jantungan. Buah, matilah anakku yang 3 itu. Karena di bawah kapal itu dia sudah tahu, karena itu kapal dia. Karena di bawah kapal itu ada yang bocor. Matilah anakku yang 3 itu pikirnya.
Tapi pulang dia dari luar negeri, ditengok anaknya yang ketiga itu sehat semuanya, selamat. Akhirnya ketakutannya itu digantikan dengan sukacita. Diperiksalah kapalnya itu, ternyata kapalnya itu tidak hanya dicat, tapi ditambal sama tukang itu. Akhirnya dia pun senang, dikasih uang yang banyak kepada tukang itu, 5 kali lipat dari yang sudah disetujui dan disepakati. Jadi dang rugi halak mangulahonna dengan amin, dang rugi. Inilah yang dinasihatkan oleh firman Tuhan ini. Apakah kita sebagai orang Kristen sudah berbuat yang baik? Ate yang manginang. Apakah kita sebagai orang Kristen sering berbuat yang baik atau lebih sering berbuat yang jahat? Kira-kira di mana posisi kita? Kita ini sebagai orang Kristen, apakah lebih banyak kita dalam mengabdikan umur kita ini berbuat yang baik atau berbuat yang jahat? Jangan-jangan penipuan, hoaks, menghalalkan segala cara, yang penting masuk. Itu dibilang tadi dari Galatia 6 ayat 8. Halak na manabur tu daging kebinasaan. Tetapi yang menabur ke roh kehidupan kekal. Yang menabur ke daging binasa. Yang menabur ke roh hidup kekal. Jadi firman Tuhan ini seperti saya bilang tadi 3M. Menginspirasi, memotivasi, dan menyemangati. Karena firman Tuhan ini kesukaan bagi kita. Firman Tuhan ini kesukaan. Ada pernah gitu menabur ke daging, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, bisnis narkoba, bisa menghilang kalau datang aparat. Tapi sepandai-pandai itu bayi melompat, pasti ketahuan juga. Bisa menghilang ilmu. Tapi peribahasa tua itu, betul itu, sepandai-pandai manusia berdusta dan berbohong, pasti akan ketahuan juga. Akhirnya ilmunya itu tersubang, melarikan diri dia jauh ke hutan dari Jakarta Raya ini, kejar sama aparat, dapat dihukum. Harta yang selama ini dapat pun habis juga. Harta yang didapat dengan menabur ke daging habis juga. Karena uang setan dimakan hantu. Nah, itong gue marali-ali deh, marpariban deh. Karena uang setan dimakan hantu, habis semuanya, ludes.
kembali ke laptop, manang nol. Jadi marilah kita menabur ke roh. Jangan menabur ke firman Tuhan yang berkata. Karena orang yang menabur ke daging binasa. Sedangkan yang menabur ke roh kehidupan kekal. Tibu-tibu pun dang silau ni. Apalagi nengon pinjol tahe, pinjol, pinjaman online dan lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita berbuat yang baik. Selai dang rugi halak mangulahon nadenggan. Dang rugi, mari kita berbuat yang baik. Selagi masih ada umur, mari kita berbuat yang baik. Selagi masih ada umur, bisa kita jamin umur ini? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memprediksi sampai bulan Agustus. Jangankan bulan Agustus, sampai hari Kamis pun tidak ada yang bisa memprediksi. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Mari kita berbuat yang baik. Alana ido hatani debata. Bapak Ibu, saudara-saudara, dikatakan juga dalam firman Tuhan ini, kenapa banyak sekarang ini rumah tangga Kristen, juga anak-anak yang rusak lah kita bilang, atau lebih jelas lagi, atau lebih keras lagi, hancur. Kenapa? Karena lebih banyak menabur ke daging. Itu ala na ngagumudang na menabur tu dagingon noeng daripada na menabur tu toddi. Bahasa Batak ngoni dokod do masih pature-ture mahamuna. Ai RPBB no ngon ngulu ala asik ni roha. Ala masalah pribadi. RPB mena dak tuduk bituawinna. Padahal firman Tuhan mengatakan sini masih pature-ture mahamuna. Jadi bukan karena sakit hati, bukan karena dendam, tapi firman Tuhan mengatakan mau bahasa Bataknya masih pature-ture mahamuna. Ipature di pature dange dokon habisi dange Tuhan. Mulai dok habisi au perjulo mengulahon alana ikon hatani dewata do siulahon. Amin. Besona hurang go. Amin. Ikon hatani dewata. Hatani dewata marsi pature-ture mamu. Masih pasingotan. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada lagi ini kisah juga ini berbuat baik di pedalaman Labuhan Batu tahun 80-an. Mahasiswa kedokteran KKN, atau TKKN. Tahun 80-an. KKN. Dulu masih belum ada banyak angkot pedalaman dari USU. Si mahasiswa kehabisan bekal, haus dan lapar. Tiba-tiba di pedalaman dia melihat gubuk. Oh, pasti ada penghuninya. Tok 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 tok
keluar bapak-bapak. Pak, saya haus. Tolong air minum. Si bapak langsung lari ke dapur, ingin mengambil air minum, ternyata air minum tidak ada. Si bapak langsung lari ke belakang, ditengok ada kerbau. Aduh bahasa Batak kita horbo. Iporos susuneng. Iporos lagi atong, lagi baru maranak. Iporos. Ileo matu mahasiswa kedokteran na kakak enon. Inilah minum. Diminum. Segar kembali. Bisa melanjutkan perjalanan. Waktu tidak terasa, 10 tahun, si mahasiswa sudah menjadi dokter di harapan kita. Lalu si bapak tadi sakit jantung. Belum ada BPJS, karena BPJS masih tahun 2000-an. Dibawalah ke sana. Pas pula dapat dokter yang dikasih Susuni Horbo. Dioperasi. Sembuh. Masuk ke ruang perawatan. Tapi di ruang perawatan si bapak dan anaknya, 2 orang berpikir, bah, aku sudah sembuh. Dari manalah uang? Hampir 200 juta. Tahun 80-an. Pas waktu masih berpikir-pikir, datang memo dokter, memo kepada pasien. Biaya operasi sekian ratus juta, gratis air susu kerbau 1 gelas. Terbayang, teringat 10 tahun yang lalu. Jadi kembali lagi. Dang marisuang mabahenna tinggal. Amin. Dang marisuang. Dak kolak kata memang pernah kejadian. Tang malo-malo ni perjamite te memang. Jadi karena itu tolong tampilkan lagi nats 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Mari kita lihat. Kita mengasihi, bah sona hurang kok. Sekali lagi, kita mengasihi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Jadi kita pun harus saling mengasihi. Harus saling mengasihi. Hidup ini adalah kesempatan. Umur bisa habis. Habis umur? Habis. Suatu kita ribu. Saya bos. Bos tapi anak-anaknya berantakan. Atau umurnya sedikit. Jadi tidak bisa. Harus ilmu padi. Apa ilmu padi itu? Semakin berisi semakin merunduk. Ima bahasa Indonesia. Hatani Tuhan, Lukas 14 ayat 11. Lukas 14 ayat 11. Siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Tetapi sebaliknya, siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Dinguluton, naso sedion, ditinggikan do kita manang direndahkan. Tergantung ma jamitaon dohot versus Lukas 14 ayat 11. Siapa yang meninggikan dirinya direndahkan. Tapi siapa yang merendahkan dirinya tinggikan. Siapa yang meninggikan? Tuhan. Karena Tuhanlah
owner daripada dunia ini. Bukan panglima, bukan presiden. Presiden pun ganti. 2024 ganti, panglima pun ganti. Tapi Tuhan tidak pernah berganti. Tuhan kekal. Roma 13 ayat 8, ayat isi. Pengetahuan isi Alkitab. Roma 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama. Sedangkan tadi itu presiden pun ganti. Apalagi mah hitaon. Jadi marilah kita berbuat yang baik, berbuat baik, amangina. Sudah 2 tadi, ya. Mahasiswa yang ditolong, pengusaha kapal yang ditolong, padahal hanya sedikit itu, tambal. Akhirnya surplus. Orang tua yang ngasih air susu itu pun akhirnya surplus. Jadi tidak rugi orang berbuat yang baik. Yang terakhir, Bapak Ibu tolong tampilkan Yohanes 13 ayat 34. Mari kita baca inang. Oh tajam aja teh, ngantuk teh. Mari kita baca. Aku berbuat baik itu adalah karena kita mengasihi Dia. Berbuat baik itu adalah karena kita mengasihi Dia. Dia itu siapa? Sesama kita. Siapa yang duluan mengasihi? Sudah 2 ayatnya. 1 Yohanes 4 dari 19 sama Yohanes 13 ayat 13. Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Lah, sudah Tuhan lebih dulu ya kita pun saling mengasihilah. Karena bendera kita adalah apa bendera kita Bapak Ibu? Bendera kasih. Bendera Kristen itu adalah bendera kasih. Ya kalau Indonesia merah putih. Bendera orang Kristen itu adalah bendera kasih. Maka mari kita kibarkan. Mari kita kibarkan bendera kasih. Supaya kita semakin diberkati oleh Tuhan. Jadi semoga firman Tuhan yang kita terima pagi hari ini bisa 3M tadi. Ingat tamu de benatulu emia manginang memotivasi, menginspirasi, menyemangati. Jadi ini hanya sekedar aja. Tahun 2003 sampai 2007 kami melayani di Serdang, Kuala Namu. Jadi sana pertaniannya ini sebelum airport tertinggal, banyak yang pengangguran. Jadi kami waktu itu sudah duluan pendeta di perkebunan Torganda, mau kau kerja karena kau hanya di Ilapor Hoturso, umah. Akhirnya selama kami sana 4 tahun, ada kita kirim ke sana kerja 7 orang. Tapi manajer bilang, "Beh, aina piga mang?" Karena kita kan kirim ke manajer. Aina piga mang? Ai gudang mang, ai obat gereja ona mang. Obat gereja ai 5 rupiah hona baik kerezuna. Gudang nai na hona so hona baik kerezuna. Jadi akhirnya itu pun jadi berkat juga. Walaupun tak ada yang bisa diperbuatnya.
panen ma durianna harina marsuga-sugaing. Durian to baru teh. Iya. Manuk martolor manuk nga ba. Gitu. Jadi salai dang na mago na mangulahon na dinggan. Dakola di tanoon. Saham di Tuhan. Saham di Tuhan. Saldo rekening di Tuhan. Khobar tu matus mira kita bengalupamu. 10 menit do be. Matius 25 ayat 40. Yang kamu perbuat kepada salah seorang dari saudaraku ini, kamu memperbuat kepadaku. Saya dingok dong. Jadi songoni madai nangdang, saya tu hatai nama dongani, kita di ngolut tahun, uju di ngolut komane aninna, tu pama baik kamu. Ujuri ngolut toma taulaon hatani Tuhani. Saya marpar bui mah hatani Tuhani. Diala makirim bui tatong. Pasu-pasu na marlubi-lubi. Tuakkan na mangulahon hatani Tuhani. Sekali lagi mari kita berbuat yang baik karena itu adalah perintah Tuhan. Galatia onom nakingani ayat 2. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia onom ayat 2 jamitai. Marsyurupa maita, di pasu-pasu Tuhan maita saluna, martang yang maita. Mauliate madihoale Tuhan napuna ngulunami. Sai pasu-pasu mahamion. Dia manian hamiot Tuhan. Songon natar surat di surat Mazmur. Alai alani asini roham. Di luas sohami. Jagoi portibion. Alani sai pasu-pasu mahami. Huhut mangulahon nadenggan. Melakukan yang baik kepada semua orang sebagaimana Tuhan perintahkan kepada kami pagi hari ini. Berkatilah jemaat-jemaatmu, bapak-bapak dan ibu-ibu, juga remaja na poso, supaya semuanya dalam keadaan sehat, sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Karena sesungguhnya kehidupan ini adalah sementara, tidak kekal. Oleh karena itu kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang Kau perintahkan kepada kami sesuai dengan khotbah minggu ini. Berkatilah anak-anak yang masih sekolah, yang sudah bekerja, supaya mereka pun baik-baik, pintar, bisa diandalkan di masa-masa yang akan datang. Tolonglah mereka, supaya mereka jangan jauh dari Tuhan, supaya mereka selalu rendah hati, supaya mereka tekun belajar, rajin berdoa, membaca Alkitab. Karena Alkitab itu adalah inspirasi, motivasi, dan penyemangat dalam hidup kami di dunia ini. Berkatilah para orang tua, supaya para orang tua sabar, berhikmat. Tolonglah Tuhan, kami adalah manusia yang kurang pintar, tapi Engkau adalah Allah yang sempurna. Berikanlah kepada kami supaya kami bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kami ini. Tolonglah Tuhan. Yang sakit tolong Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu supaya yang sakit segera pulih.
bisa beraktivitas, bisa ke gereja. Nanti jemaat-jemaat akan pulang, sertailah mereka membawa firman yang begitu menyentuh, supaya firman itu berbuah di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Pakai juga waktuku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Amin.